sore ya. Sore Mas. Nah, silakan duduk aja ya. Oke. Santai ya. Mau sendiri aja. Oke. Sebelumnya ini sama Kak Jati ya. Betul. Kira-kira ini manggilnya Kak Jati, Mas atau Pak ya? Mas aja. Mas aja ya. Oke. Sama-sama manggil Mas aja ya. Biar enak aja ya. Sebelumnya tadi dari sini dari mana ya? Kebetulan tadi saya dari asrama, terus langsung ke sini dari pulang kerja juga. Kebetulan saya pilih konselornya Mas Rafael karena dari ulasan sudah cocok. Jadi kurang lebihnya gitu. Mungkin bisa dilanjutkan Mas? Boleh. Ini Masnya kerja ya sekarang? Sekarang sebenarnya emang kerja, tapi masih kuliah juga. Masih kuliah ya. Semesternya berapa Pak? Semester 7. Mau lulus ya Mas? Semangat lah itu. Oke. Kerjaan di dunia perkuliahan tuh di semester segitu ya. Betul. Tadi perjalanan gimana aman? Aman walaupun ada sedikit insiden, tapi dari beberapa orang ya, bukan dari aku. Tapi aku lewatin aja. Alhamdulillah selamat sampai di sini. Oke. Gimana? Bakal tingkatnya mau langsung ceritain apa yang mau dibahas Mas? Oke. Jadi akhir-akhir ini kan aku udah masuk bekerja. Alhamdulillah aku udah jalan 4 bulan kerja di sebuah coffee shop ya. Iya Mas. Dari aku habis KKN masuk semester 7 itu aku udah mulai sibuk lah dan agak susah bagi waktu dari kuliah sama kerja. Ada beberapa hal yang membuat aku itu kayak kadang merasa under pressure waktu sibuk antara kuliah sama kerja gitu. Jadi Masnya ini ngerasa kayak bisa dibilang tekanan ya? Kerja, kuliah, kerja ya stres lah, stresor. Ya saya nangkep. Terus maksudnya itu kalau boleh tahu hal apa sih yang kayak dominan besar bagi Masnya kayak ngerasa berat banget? Oke. Walaupun ini udah masuk 4 bulan kerja, tetapi adaptasi lingkungan kerja itu juga perlu kan. Pertama itu juga adaptasi lingkungan kerja itu ya nggak semua orang bisa langsung akrab sama kerja. Terus untuk masalah kuliah juga membagi waktu dosen sama jadwal shifting kerja itu agak susah. Terus belum lagi ada masalah, bukan masalah sih, lebih tepatnya setiap seorang kan punya hubungan. Nah, jadi sulit bagi waktu itu juga. Misal dalam sehari berangkat kerja jam 8, ya, berangkat kerja jam 4 lah katakanlah. Jam 4 sore itu belum memang benar-benar pulang kos ya, masih ada waktu tambahan di jam kerja. Mungkin apa lah ya, semacamnya itu. Yes, oke. Sampai pulang di asrama itu rasanya capek sih, sampai manusiawi lah aja ya. Apalagi kalau kuliah di malam ya, kita kan ngerjain soal tugas atau skripsi kan, itu mungkin sampai malam, sampai jam 12 lah, katakanlah jam 12. Terus jam 12 malam itu tidur, bangun jam setengah 6 atau jam 5, terus prepare kerja lagi. Nah, kalau di point of view ku ya, apalagi aku punya hubungan sama seorang, mesti punya cewek. Jadi waktu untuk me time itu gak ada. Waktu untuk ngelatih diri sendiri itu gak ada. Terus kalau gak kerjain juga mungkin aku bagi waktuku part time itu untuk cewekku, misal besok hari ya video call dan lain-lain. Nah, jadi aku minta sarannya Mas Apel, gimana cara bagi waktu yang tepat di dalam tekanan kerja sama tekanan kuliah. Oke. Dari cerita Masnya yang saya tangkap tadi ya, Masnya itu kan latar belakangnya mahasiswa
mengisi waktu luangnya dengan kerja, Oh. terus malah terlanjur bingung membagi waktunya antara bagi A, bagi B, bagi C dan lain-lainnya. Sebelumnya itu masnya itu pekerjaan itu yang ada tuntutan dari siapa atau kemauan sendiri? Oke, kalau pekerjaan itu nggak ada tuntutan dari siapapun, tapi inisiatifku sendiri untuk coba nabung kan, untuk future yang lebih cerah lah, untuk prospek depannya entah karir atau lanjut studi. Dan di kerjaan sebenarnya juga nggak ada tekanan. Tapi aku punya target untuk diri sendiri. Gitu. Jadi sedikit demi sedikit juga terbawa pergaulan di lingkungan kerja. Contohnya pengendalian emosiku itu beda. Sangat signifikan banget ya. Jadi gimana itu? Untuk pengendalian emosi. Kalau pendapat saya sih yang awal tadi ya, bagaimana secara bagi waktunya. Mungkin masnya bisa lebih terbuka sama lingkungannya, jangan kayak maksa diri banget, tapi lupa sama diri sendiri. Kita emang buat orang lain itu selalu mengusahakan, tapi untuk diri kita gampang lah. Itu kayak yang sering dialami semua orang sih ya, lebih mengutamakan orang lain. Kalau ya saran dari saya sih masnya harus bisa membagi waktu 50-50-50-50. Kalau cara membagi waktu itu gimana? Mungkin kalau saya di posisi mas ya, di posisi coba kerja, masnya itu ada kerja hari libur nggak? 1 minggu libur sekali. Jadi dalam 7 hari kerja, 6 hari masuk, 1 hari off. Dari yang ceritanya mas Hari tadi kan kayak membagi waktu sama cewek. Itu cewek itu nuntut ya apa emang masnya kayak wah ini emang kewajibanku nih. Kalau secara nuntut cewek itu minta waktu ya, nggak bisa dipungkiri cewek itu selalu waktu. Tapi dari waktu itu sih kadang itu nggak bisa. Kayak gini aja, dia serama makan itu buat sendiri, semua tak proses sendiri. Beda kalau di rumah kamu tinggal cepat, jadi kan mempersingkat waktu. Nah dia sekarang kan nggak bisa diri sendiri makan, misalnya buat makan, terus mandi, sholat, dan lain-lain. Bahkan hiburan kayak main game itu aku udah jarang. Karena terbagi jadi 3 lah, kerja, kuliah, sama sambuan. Nah itu tadi. Tapi sebelum nikah masnya pernah coba terbuka nggak? Kayak misal ya, pikiran lah. Misal pulang kerja, masih harus membagi waktu sama sambuan ini ya, kayak nyoba nggak gitu deh, lagi capek. Atau masnya itu selalu maksain kayak oke nanti ya. Itu masnya di posisi yang mana? Apa udah pernah nyoba atau emang ya udah sih ayo gitu? Nah akhir ini memang sudah mulai tak lepas karena aku memang butuh waktu bukan sendiri. Jadi memang tak kurang-kurangin lah. Mungkin selang-seling sehari waktu untuk diri sendiri, sehari habisin untuk sama sekali. Jadi gitu. Nah, tanggapan dari sambuannya gini. Karena aku pernah ya. Mencoba terbuka. Mencoba terbuka. Aku capek. Mau scroll atau time. Jawabannya dari sambuan itu tadi. Yang capek ya kamu duluan. Menurutmu itu gimana? Yang capek gak kamu duluan.
Jadi aku bingung antara ego atau apa yang aku butuhin. Oke. Daripada apa ya, tindak lanjut pasti misal aku punya masalah di kerjaan, di kuliah, di kerjaan punya masalah, tak pendem, nah nggak punya waktu time, pelampiasannya malah kesambatan, kan malah nggak, malah jadi kemana-mana. Kalau gitu sih mungkin ya Mas, dari kalian berdua itu kayak ada lah yang bersikap dewasa mungkin. Nah, Mungkin kalau kayak Masnya dituntut sama samban itu kayak yang capek nggak kamu doang, terus akhirnya Masnya ujung-ujungnya pasrah, ya udah deh itu mungkin poinnya di situ ya Mas. Kalau Masnya kan yang capek nggak kamu doang, terus akhirnya Masnya pasrah, mungkin waktu itu bisa di bahasnya apa ya, dititokin mungkin bicara mendalam ini ya, ini kita lagi sama-sama capek, mungkin ada waktu lain hari yang lebih pas buat kita ketemu ngobrol gitu, daripada kayak capek emosi ketemu sama-sama yang capek kan, ujungnya kan ribut. Nah gitu Mas. Jadi mungkin poinnya aku saya buat terbuka dulu. Nah, pasti ada waktu terbuka. Gitu. Nah, terus ini untuk yang kanan, Masnya mau menyampaikan apa lagi yang selain dari samban itu, mungkin ada lagi untuk prospek ya, prospek karir ke depan. Ini ada setelah lulus kuliah ini kemana? Mau di sini aja. So jadi orientasi kedua orang tua ya, terutama ibu lah, itu pengennya memang after lulus itu lanjut studi. Nah, tapi ini dari aku, povku, itu cari experience dulu, cari pengalaman. Karena teman-teman kita di S2 kan sudah kerja, pasti bahkan di UGM pun yang S2 itu rata-rata nggak di tes kepala sekolah dan lain-lain lah. Dan pada saat tes wawancara itu juga ditanya kesibukan kamu sehari-hari ini apa, pandangan kamu setelah S2 nanti apa. Kan ada satu contoh ini di asrama ya, teman asrama itu S1 lulus langsung S2 di situ. Dan aku menganggap dia itu gagal karena setelah S2 dia nggak punya pandangan. Ya bukan aku menganggap sebuah profesi itu rendahan ya, sorry to say, but 6 tahun di bidang yang sama, tapi kerjanya tidak revisi, tidak linear. Kuliahnya agama dan pendidikan, tapi kerjanya di pertanian. Dan aku tahu orang itu bukan tujuan aslinya ke pertanian. Cuma beliau itu memang nunggu kesempatan change, misalkan sebenarnya ya karena nasabi itu tadi. Nah, pressure-nya itu bukan cuma dari diri sendiri, tapi dari stereotip masyarakat. Orang-orang di sebelah sana. Betul. Umi ibu itu S1, kamu nggak usah kerja di rumah. Kalau kamu kerja di rumah, kerja rendahan, bukan rendahan, kerja yang ke kantor lah, nggak sesuai akademik ya, katakanlah tes. Buat apa? Nanti dia mau minta tanda. Oke. Bisa coba masuk di cerita itu, silakan. Kalau di cerita itu Masnya itu
pressure dari orang tua ya, pressure dari orang tua, tetangga, dan lain-lainnya. dan lain-lain, diri sendiri juga. Oke. Nah, Dari saran orang tua itu untuk anak itu emang mungkin di mata orang tua itu yang terbaik buat anak ya. Tapi anak kan nggak selamanya berpikiran sama orang tuanya. Mungkin bagi masnya itu kayak harus disuruh begini gitu, bagi masnya itu kayak apa sih, aku punya jalan sendiri bu, mah, mi. Tapi orang tua itu pandangannya beda mas. Orang tua itu mau apa yang terbaik buat anak-anaknya. Jadi kalau dibilang ini antara dua orang yang egois. Masnya punya jalan sendiri, ibu masnya juga jalan sendiri buat masnya. Nah, mungkin pilihan mamanya itu baik bagi mamanya, pilihan masnya ya baik bagi masnya sendiri. Gitu kan. Kalau di rumah punya adik ya, kakak atau saudara yang lain? Enggak. Sendiri? Yes. Anak tunggal jadi masnya ya? Anak tunggal ya. Jadi ya kalau dibilang anak tunggal mungkin peran dari orang tua kakaknya, masnya tadi itu orang tuanya mungkin yang terbaik buat anaknya karena dilihat dari latar belakangnya tidak ada celah selain masnya. Nah betul, harapan satu-satunya kan. Nah itu mungkin poinnya di situ ya. Dari orang tua masnya tadi itu mau yang terbaik bagi masnya. Tapi jalan yang dipilih orang tuanya kurang seret sama masnya. Nah terjadilah ego masing-masing tadi. Itu kalau menurut saya, saran saya itu masnya mungkin bisa coba pelan-pelan kayak gimana? Ya intinya sih sama kayak tadi ya. Oke. Mungkin kalau masnya pasrah-pasrah aja, diem-diem aja, nanti ujung-ujungnya ya kegak enakan itu lagi. Kayak nggak fashionku banget, kayak tadi masnya capek dipaksa harus ketemu ya, asal pengen meeting kayak ini persis disuruh lanjut studi padahal masnya ingin nyari experience yang banyak. Gitu ya mas. Kalau menurut kamu, menurut masnya, mas Nawa, pernah nggak ngalamin suatu case yang sama kayak? Saya sih pernah ya. Bagi anak muda itu kayak tuntutan dari orang tua itu udah simpang siur lah, banyak sekali. Dulu saya juga pernah kayak dulu itu sebelum saya gitu saya tuh aslinya pengen bekerja, karena lingkungan teman-teman saya banyak yang bekerja. Tapi ya orang tua ya jalannya beda. Tapi saya nggak mungkin udah terlambat, mungkin masih belum terlambat, masih bisa memilih antara ikut orang tua atau jalan sendiri. Tapi saya sudah terlanjur melanggar untuk ikut orang tua. Ikut orang tua. Kalau saya mungkin dulu nggak nekat sih, apa ya sebenarnya berani ambil choice pilihan. Saya mungkin pilihnya kerja nggak kuliah. Oke. Itu ya kayak ya buat pandangan masnya lah. Saya terlambat milih. Tapi kan sekarang kemarin masnya punya ilmu, jadi bisa menularkan ke orang. Nah itu mas, orang tua itu mas, nggak pernah salah. Akhirnya saya pun sambil kerja kok. Lagi-lagi itu orang tua mas, anak tuh maunya itu tapi nggak mikir jangka panjangnya. Gitu. Tapi so far waktu mas kuliah sambil bagi waktunya buat kerja itu gimana?
saya cukup egois gitu waktu Nah, kerja sama kuliah. Sampai saya juga kayak kalau mau kuliah saya nggak mau kerja sama sekali. Kalau saya kerja saya nggak mau kuliah sama sekali. poin pertama, kamu kuliah nggak boleh kerja sama sekali. Berarti label kita bisa dikatakan sama, dicepuki orang tua. Bener nggak? Bisa dibilang gitu. Nah, Tapi aku memanfaatkan 3 semester. Kuliah saya kuliah. Udah kuliah semester libur saya kerja. Saya nggak mau kayak ngelakuin sesuatu yang kayak berani harus mikir kayak nggak mungkin tapi harus dipaksa gini. Contohnya tadi saya pengen kerja tapi saya sambil kuliah, jadi kayak saya terbebani, akhirnya saya harus ninggalin salah satu dari mereka. Mungkin pokoknya pas saya libur kuliah itu saya lagi kerja. mungkin di poin itu yang saya khawatirkan. Oke. Soalnya selama saya kerja sambil kuliah ini juga kepontak panting lah. Berarti harus ketemu dosen sama dalam waktu kerja itu juga susah. Ternyata ya sedikit demi sedikit beberapa kata bapak saya waktu itu memang nggak diberi kuliah sambil kerja. Terus sometimes kadang-kadang aku itu scroll dan beberapa algoritma saya membuat aku overthinking. Nah, nanti di akhir aku mau minta saran mungkin mas. Silakan. Bisa sambil minum dulu ya. Boleh. Jadi gini, kadang itu orang overthinking terhadap karir, terhadap future, masa depan. Saya itu dulu bisa dikatakan dari keluarga yang menengah ke bawah. Dari menengah ke bawah, pintar juga tidak pintar aman, pokoknya mediocre lah, setengah-setengah. Yang tak bukan emosi, yang tak saya sayangkan itu apa? Kalau pintar itu memang harus pintar, pasti dapat beasiswa, dapat scholarship, bisa kuliah gratis, privilege. Kalau memang miskin, sorry, kalau memang miskin dari kalangan bawah bisa dapat itu. Kalau yang mediocre itu susah. Ambil yang mana ya? Pintar ya, gak pintar amat dia dapat scholarship. Mungkin kamu gagal 2-3 kali lah. Gagal di scholarship 2-3 kali. Terus daftar KIP juga dibilang mampu. Jadi di situ kayak ada letak nggak adil. Dan kalau aku lihat dari komen-komen itu yang salah sistem negara. Karena juga banyak dari yang mendapat KIP itu tidak sesuai sasaran. Tapi kan kita nggak bisa apa untuk protes ke negara. Jadi cara untuk menenangkan diri dari overthinking itu kalau dia dibilang nggak usah lihat HP, bisa. Tapi 90% Gen Z zaman sekarang yang mana nggak berguna HP? bergantung sama. Mungkin dari saya mas, mungkin kalau saya jadi mas itu mungkin berat juga ya. Dari tadi tekan pekerjaan, kuliah, orang tua, ini overthinking diri sendiri. Mungkin kalau saya jadi masnya untuk melepas semua tekanan yang kerjaan, kuliah, orang tua, sambat, overthinking diri. Iya, ini angan-angan aja ya. Yes. Mungkin kalau suatu saat hari itu tiba libur kuliah,
nggak kerja, Oh. males-malesan, Oh. punya tabungan yang cukup, jajan. Mungkin Maksudnya self reward lah. self reward. Setelah apa yang kemarin di belakang itu pahit banget, mungkin ya. Kayak gitu. Jadi ini all in diri sendiri ya. Iya kayak gitu mas. Ini kebetulan ini waktunya udah cukup panjang. Oke. Mau yang sampai lagi atau untuk terakhir ini atau cukup sekian? Mungkin kali ini cukup segitu ya. Mungkin di follow up selanjutnya kalau Perkembangan dari kakaknya gimana bisa diceritain lebih lanjut ya. oke. Terima kasih dari saya. Hati jalan ya. Mantap.